Saudara, makin terimpit COVID-19. Kenapa sih kita katakan makin terimpit? Nah, ini adalah judul yang kami saripatikan ya. Kami ambil dari data yang menunjukkan jumlah warga atau jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 jumlahnya makin banyak. Sehingga pemerintah pun makin terimpit geraknya. Ruang gerak untuk mengutak-ngatik anggaran semakin terimpit karena adanya COVID-19 yang penyebarannya semakin meluas meskipun sudah ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Kita lihat dulu, kita akan review dulu dari awal Indonesia ini ada pasien yang atau masyarakat yang terkena dianggap positif COVID-19 itu 2 Maret. Menteri Kesehatan Terawan mengatakan bahwa ada 2 orang, kita ingat tuh di klaster Depok ini kena COVID-19, tapi Terawan mengatakan bahwa nggak perlu khawatir, yang pakai masker itu cuma buat orang sakit katanya gitu. Ini 2 Maret, sekitar 1,5 bulan yang lalu. Berjalan terus datanya, kalau Anda lihat ini bisa saya tunjukkan ada garis merah ini yang artinya jumlah warga Indonesia yang terkena atau positif COVID-19 angkanya terus meningkat sampai di ujung sana. Kita tahu ada sekitar 4.800-an warga sudah positif COVID-19. Lalu sekitar 1 bulan lebih setelah tanggal 2 Maret, Menteri Kesehatan Terawan menyatakan sudah ada masyarakat yang terkena COVID-19 pada tanggal 13 April 2020. Presiden Jokowi akhirnya memutuskan bahwa ini adalah bencana nasional non-alam. COVID-19 adalah bencana nasional non-alam. Ketika diputuskan bahwa ini merupakan bencana nasional, jumlah warga yang sudah positif COVID-19 adalah 4.557 dengan korban meninggal dunia adalah 399 dan yang sembuh 380. Masih lebih tinggi mereka yang dinyatakan meninggal dunia ketimbang yang sembuh jumlahnya yaitu 380. Angka yang meninggal pun kalau dibandingkan dengan negara lain terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan warga yang terkena atau warga yang positif COVID-19. Tapi ini adalah jumlah di mana memang yang dilakukan tes belum terlalu banyak. Kalau Anda lihat dari hari ke hari perkembangan jumlah warga yang dinyatakan positif, peningkatannya sekitar 300 hingga 400. Sementara kita bandingkan lagi-lagi dengan negara lain, jumlah perkembangannya itu cukup tinggi karena yang dites warganya juga besar. Sementara Indonesia dari 78 laboratorium yang sebenarnya diminta untuk dikerahkan melakukan tes ini, baru 20 saja di seluruh Indonesia yang bisa melakukan tes COVID-19. Nah, ini akhirnya kemarin terakhir ada angka 4.839 orang warga positif COVID-19 dengan jumlah meninggal adalah 459 orang, sembuh 426 orang. Semakin terhimpit karena apa, saudara? Ada anggaran yang harus diutak-atik saat ini. Ada realokasi anggaran, ada refocusing anggaran. Nah, setelah pemerintah akhirnya memutuskan ini adalah bencana nasional, dibuka nih akhirnya korban atau data yang merupakan orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan ternyata jumlahnya cukup besar, 139.000 sekian. Sementara mereka yang merupakan pasien dalam pengawasan adalah 10.428. Kami kembalikan kepada judul kami, terimpit COVID-19. Akhirnya anggarannya yang diutak-atik mau tidak mau. Nah, ini Kementerian PUPR, salah satu kementerian yang sebenarnya punya anggaran jumbo, ini akhirnya membuat anggaran dengan perpindahan-perpindahan fokus dari yang awal harusnya buat proyek A, B, C, lalu difokuskan atau diubah menjadi targetnya ini untuk penanganan COVID-19. Dari yang anggaran awal 120,2 triliun rupiah, akhirnya ditekan, di sana sini ditekan mulai dari anggaran untuk rapat, lalu juga untuk perjalanan dinas. Jadi yang ditekan adalah sekitar 50%, 36,2 triliun rupiah direalokasi. Dari jumlah ini 24,53 triliun dikembalikan lagi ke yang punya uang, yaitu Kementerian Keuangan, untuk dibuat anggaran kesehatan atau anggaran untuk COVID-19. Sementara sisanya berarti sekitar
2024 sekitar puluhan triliun rupiah ini direalokasi, direfocusing ya artinya ya. Refocusing untuk pembuatan ataupun fasilitas-fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang dibawahi oleh Kementerian PUPR seperti Wisma Atlet dan juga rumah sakit di Pulau Galang yang juga sudah bisa digunakan. Kami akan tampilkan kepada Anda pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. 24,53 triliun ini berasal dari seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Presiden, pertama memangkas 50% perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat kerja dan sejenisnya seperti seminar. Kemudian juga membuat paket-paket yang bisa ditunda tahun depan, tetap dilakukan tender, tapi nanti pelaksanaannya bisa tahun depan. Jadi bisa yang istilah kami di-jaring. Yang tadinya single year menjadi multi-year. Itu tadi Kementerian PUPR. Nah, nggak hanya Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan juga akhirnya memutuskan Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara lain seperti Menteri, anggota MPR, DPR, DBD, DPD, dan juga para pejabat eselon 1 dan 2 tahun ini tidak akan mendapat THR. Sementara untuk aparatur sipil negara dengan jabatan eselon 3 ke bawah, gaji ke-13 dan juga THR tetap diberikan dan sudah dianggarkan dalam APBN. Tapi ada catatannya saudara, THR yang diberikan akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, tahun ini THR-nya hanya berupa gaji pokok dan tunjangan melekat. Sementara untuk tunjangan kinerja tidak akan diberikan. Pensiun juga tetap mendapatkan THR sesuai yang dilakukan pada tahun lalu, karena pensiun adalah kelompok yang mungkin rentan juga. Jadi THR akan dilakukan sesuai dengan siklusnya. Sekarang ini di dalam proses untuk melakukan revisi Perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon 1 serta eselon 2 tidak dibayarkan. Itu tadi utak-atik anggaran yang dilakukan pemerintah.